Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lilis Novitasari selaku moderator. Saya akan memandu acara asistensi pada pagi hari ini. Untuk acara pertama, penyampaian materi dan pembahasan soal yang dibawakan oleh Ibu Winnie Perwito Suci, SEME. Kepada Ibu Winnie, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lilis. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih kepada HMJ ya untuk dengan secara willing ya sukarela untuk melakukan kegiatan asistensi sebelum UAS. Kemarin sebelum UTS juga sepertinya ada acara seperti ini juga ya. Nah, berarti ini untuk pesertanya semuanya dari semester 2 mata kuliah statistik ya, betul? Betul, Bu. Nah, supaya kegiatan hari ini tidak hanya saya saja yang aktif ya, saya undang teman-teman untuk aktif berpartisipasi dalam sesi pembahasan soal di hari ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa tidak semua soal ya akan saya berikan pembahasannya ya, karena memang tidak masuk di kisi-kisi untuk ujian akhir semester. Kemudian tadi saya juga sudah berpesan kepada teman-teman, kepada panitia untuk menyebarkan soalnya ya, supaya teman-teman bisa melihat, membaca sendiri, pakai gadget sendiri, jadi lebih jelas. Kemudian sebelum saya mulai, saya minta teman-teman di sini untuk menyiapkan catatan, ya, catatan yang telah ditulis. Jadi selama sesi perkuliahan mungkin waktu di kelas teman-teman sempat mencatat. Kalau tidak sempat mencatat, silakan teman-teman download materi ya mengenai angka indeks, kemudian analisis data berkala, kemudian ada mengenai fraktil ya. Saya lupa kemarin fraktil judulnya apa ya. Mungkin ada yang bisa membantu. Jadi fraktil itu yang membahas mengenai desil, persentil, ya, kuartil. Nah, itu silahkan itu di-download. Kemudian tadi apa? Angka indeks, analisis data berkala, kemudian fraktil, kemudian angka indeks sudah ya, angka indeks. Kemudian yang terakhir kemarin yang saya share di Google Drive ada mengenai materi ini, ukuran dispersi. Oke. Silahkan di-download karena nanti saya akan melemparkan hitungan ke salah satu dari teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak ada yang pasif di sini. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Bisa dikonfirmasi ya nanti kalau sudah siap di-download, sudah bisa dibuka filenya, nanti bisa konfirmasi ke saya, baru nanti kita mulai. Saya tunggu dulu. Sudah siap semuanya? Apakah sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Baik, saya mulai ya. Saya akan share untuk soalnya. Teman-teman yang tidak terlihat ya, atau kurang jelas, bisa dibuka lewat gadget masing-masing. Kalau pakai laptop, join Zoom-nya bisa dibuka untuk di HP ya. Baik, saya mulai dengan pembahasan nomor yang paling mudah itu. Dimulai dengan nomor 1. Baik, silahkan dibuka materi mengenai fraktil ya. Jadi kuartil, desil, dan persentil. FYI ya, teman-teman.
Di dalam pengukuran fraktil ya, pada umumnya itu ada 2. Ada 3, kuartil, desil, dan persentil. Nah, kalau kuartil berarti membagi data menjadi berapa bagian? Mbak Rahma? 3. Oke, 3. Kemudian ada berapa kuartil, Mas? Kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil membagi data menjadi 4. Kalau desil menjadi berapa, Mbak Diah Ayu? Desil membagi data menjadi berapa? Berapa yang keras? 10. Kalau persentil? 100 ya. Oke. 10. Lanjut ke pembahasan. Oke, kita bahas dari yang B ya. Dari yang B. Oke. Dari yang B di sini ada sebuah data ya, teman-teman. Sorry. Ada sebuah data di sini. Yang B, ini termasuk data tunggal atau data berkelompok? Silahkan, ada yang tahu? Tunggal. Sekarang kita mau mencari kuartil. Di soal itu mencari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 2 nama lainnya apa? Median. Median ya, oke. Kuartil 1. Kuartil 1 caranya adalah ya. Oke, sebelum masuk ke rumus kita hitung dulu N dari data ini berapa? Jumlah datanya ada berapa? Ada berapa data di sini? 16 ya. N-nya 16. Oke, diingat-ingat, ditulis silahkan. N-nya 16. I1 ya, berarti nilai ke ya, rumusnya 1 ya, karena kuartil 1 berarti 1. N-nya berapa? 16 ditambah 1 dibagi kuartil tadi membagi data menjadi 4 ya. Nah, setelah itu kita hitung seperti biasa, berarti ini 1 ditambah berapa Mbak dan Mas? Kok 1 ditambah? 1 dikali berapa ini? 17. 16 tambah 1? Oke, sebentar. Ganti kuning aja. Berarti 1 dikali 17 dibagi 4. Berarti berapa ini? 17 dibagi 4? 4,25. 4,25 ya. 4,25. Dibulatkan aja menjadi 4. Oke. 4. Oh ya, mohon maaf teman-teman. Jadi yang pertama yang kita lakukan, oke, tadi ya, saya ulang dari awal. Ketika melihat ya, kita melihat soal ya, kita tentukan dulu, kita cari tahu dulu jenis datanya. Data ini tadi adalah data tunggal. Ya. Kemudian step yang kedua ya, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Ya, lupa tadi ya, urutkan data. Kemudian yang ketiga kita cari N-nya berapa. Oke, N-nya sudah ya 16. Nah, yang belum tadi step yang kedua yaitu mengurutkan data. Oke. Kita urutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Berarti 3 kemudian 3, 4,
5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, kemudian 10-nya ada 2, dan yang terakhir, yang paling besar adalah 12. Oke, setelah kita urutkan, kita masuk ke rumus tadi ya. Jadi nilai ke 4,25. Nilai ke 4,25 ini tadi berapa? Ya, di sini kita cari 1, 2, 3, 4. 4,25 berarti ada di sini. Kira-kira ada di sini. Kita ambil angka 4. Kemudian, kalau untuk menghitung median atau Q2, caranya sama ya. Caranya sama, jadi karena yang dicari adalah kuartil kedua, berarti nilai ke-2 ya, dikali 16 ditambah 1 dibagi 4. Berarti ini 2 dikali berapa? Silakan dilanjutkan. 17. Dibagi 4. hasilnya 4,2 2 kali 17 dulu dibagi 4. Berapa, Mbak? 8,5. Oke, 8,5. Berarti data ke 8 lebih dikit, lebih setengah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti ada di sini ya, di sekitar sini. Kita ambil angka 7. Ya. Kemudian Q3. Karena ini kuartil 3, berarti nilai ketiga ya dikali sama N plus 1 dibagi 4. Berarti berapa ini? 3 kali 17 dibagi 4 hasilnya? 12,75. Ya, 12,75. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ini ya, 9 dan 9 ini ya. Berarti kita ambil angka 9. Oke, kita cek. Q2 itu kan median ya, teman-teman. Kan membagi menjadi 2 bagian ya. Datanya dibagi menjadi 2 bagian. Median itu adalah titik tengah. Ini tadi ada 16. Berarti untuk mencari median, kalau data genap kan berarti ditambah kemudian dibagi 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti mediannya ada di sini ya. Berarti kalau mencari median, 7 dan 7 ini tadi ya, 7 ditambah 7 dibagi 2. 14 dibagi 2, 7. Betul ya, berarti mediannya atau Q2-nya 7. Begitu cara ngeceknya. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum ke soal yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, kita hapus dulu. Oke, selesai dengan penghitungan fraktil. Dalam hal ini adalah kuartil ya, pada data tunggal. Sorry. Oke, sekarang data berkelompok. Oke, di sini di sini pembuat soal meminta kita untuk mencari Q2. Q2-nya ya, teman-teman. Q2-nya. Oke. Sorry. Ya, sebelum masuk ke C, kita masuk ke D dulu. Kita cukupkan untuk kuartil. Sekarang kita mencari desil. Desil pada data tunggal. Oke.
Desil pada data tunggal sama seperti pencarian kuartil, kemudian mencari median ya. Kita urutkan datanya terlebih dahulu. Kita urutkan 3, kemudian 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9-nya 2 kali, 10, 10, 12. N-nya ada berapa? 16, Bu. 16. 11. 1, 2, 3. Belasnya cuma 1, Bu. Berapa? 16. 16 ya N-nya. Ada yang terlewat angkanya? 3-nya 2. 4-nya 2. 5-nya 1. 6-nya ada 2. 7-nya ada 2. 8-nya ada 2. 9 ada 2. 10 ada 2 dan yang terakhir 12. Oke. Oke, sudah kita urutkan. Sekarang pengerjaan desil. Oke. Diminta untuk mencari desil ketiga. D3. Berarti data ketiga ya, N-nya 16 ditambah 1 dibagi karena desil membagi menjadi 10 bagian, berarti dibagi 10. 3 kali 17 dibagi 10. Berapa ini? Silahkan dihitung. 5,1. 5,1. Oke. Jadi hati-hati di sini ketika sudah menemukan angka 5,1. Ini artinya adalah data kelima. Lebih 0,1. Jadi data kelima lebih dikit. Nah, cara mencari nilainya. Cara mencari nilainya itu kita ya ada rumus sendiri. Jadi data kelima ditambah karena tadi lebih dikit ya 0,1 ya. Jadi di sini sebelum koma di sini ya itu teman-teman jadi 5,1 ini kan tadi angka 5 lebih sedikit ya, lebih sedikitnya itu 0,1. Kalau ini 5,1 itu misalkan hasilnya 7,2 berarti data ke-7 ditambah 0,2 dan seterusnya. Oke, sampai di sini cara membacanya paham nggak? Paham. Paham, Bu. Oke. Setelah mencari nilai apa? Kok nilai? Mencari letak desil ketiga ya, tadi 5,1. Tadi data kelima ditambah 0,1 ditambah ya. Data kelima ditambah 1. Data kelima ditambah 1 berarti data ke-6 ya, dikurangi data ke-5. Oke. Nyarinya di mana? Kita lihat dari sini tadi kan ini tadi udah diurutkan ya, udah diurutkan. Berarti sudah bisa kita cari tahu data kelima. Data kelima angka berapa? 5. 5. 5 ditambah 0,1. Sebentar. Terus dulu. 5 ditambah 0,1 dikali berapa ini? X6 dikurang X6-nya atau data ke-6-nya berapa itu? 6. 6 dikurangi berapa? 5. 5 ditambah 0,1 dikali 1. Berapa?
5,1. 5,1. Fraktil. Di sini ada yang punya buku statistik deskriptif nggak? Kayaknya saya pernah menjumpai salah satu di antara kalian sudah punya bukunya. Ada? Ada yang punya? Oke. 0,1 dikali 1 berarti berapa tadi? 0,1. 5,1. Jadi ini 5,1. Desil ketiga. Oke, sekarang kita cari untuk desil kelima. Sama caranya 5, karena yang ditanyakan desil kelima, dikalikan N plus 1 dibagi 10. Jadi 5 dikali 17 dibagi 10. Berapa ini? 8,5. 85, Bu. Dibagi 10? 8,5. 8,5. Ke 8 lebih setengah. Ya. Caranya berarti X8 ditambah 0,5. X9 ya, berarti data ke-8 ditambah 1 dikurangi X8. Atau data ke-8. Data ke-8 berapa itu? 7, Bu. 7. Data ke-8 adalah angka 7. 7 ditambah 0,5 dikali X9 atau data ke-9 dikurangi data ke-8. Data ke-9 berapa? 7. Data ke-8? 7. Oke. 7 ditambah 7 dikurangi 7 berapa? 0. 0,5 dikali 0? 0. 7 ditambah 0 berapa? 7. Oke, berarti desil kelima adalah 7. Desil ketiga adalah 5,1. Oke, selesai untuk desil ya. Oke, saya hapusnya. Kemudian kita masuk ke penghitungan persentil. Kalau kuartil tadi dibagi 4 ya, membagi menjadi 4 bagian. Desil menjadi 10 bagian. Kalau persentil menjadi berapa bagian? 100. 100. Sama seperti teman-teman yang lain, cara menghitung fraktil yang lain. Yang pertama kita lakukan adalah mengurutkan data. Datanya sudah urut apa belum ini? Untuk yang E? Sudah, Bu. Sudah. Tidak perlu dilakukan pengurutan data. Setelah itu, tahap selanjutnya yang kita lakukan adalah ya, langsung mencari nilai persentil ke 50. Ya, tahapnya sama seperti mencari desil dan kuartil tadi. Kita cari tahu letaknya terlebih dahulu. Letaknya ada di data nomor berapa, ya. Oke. Persentil ke 50. Ya, berarti data ke 50 ya. Oh ya. Kelewatan tadi tahap kedua yaitu mencari N. N-nya berapa, teman-teman? 10. 10. Oke. Data tidak perlu diurutkan, N-nya sudah diketahui 10. Sekarang ya masuk ke rumus lagi. P50 adalah ya 50 dikali 10 ditambah 1
dibagi 100. Karena yang ditanyakan adalah persentil. 50 dikali berapa ini? 10 tambah 1? 10. 11. 11. 50 dikali 11? 550. 550 dibagi 100 berapa? 5,5. Jadi persentil 50 itu berada di data 5, data nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5, lebih dikit, berarti di tengah-tengah. Nah, persentil ke-50 bisa jadi ya, bisa juga dia sama dengan, nilainya sama dengan mediannya, atau kuartil kedua. Oke, setelah kita tahu letaknya ada di data nomor 5, lebih dikit, lebih setengah itu tadi ya 0,5, kita cari nilainya. Caranya adalah data kelima, ya, data kelima ditambah 0,5 karena ini lebihnya 0,5 ya, dikalikan data ya, data kelima ditambah 1. Kalau di sini ya, kalau di sini data ke-7 berarti di sininya data ke berapa? X berapa? 8. 8. Kalau di sini 5 berarti di sini data ke 6. data ke-6 dikurangi data ke-5 atau data yang ditanyakan tadi. Setelah itu, cek data ke-5 7 ditambah 0,5, 7 min 7. Oke. 7 min 7 berapa? 0. 0,5 dikalikan 0. 0. Berarti 7 ditambah 0. 7 data P50 ya, atau persentil ke-50 itu adalah 7. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya? Oke, selanjutnya adalah apa ini? Rancangan kurva, kita skip dulu. Oke, kita ke angka indeks. Oke, nomor 3 soalnya tentang angka indeks. Ini angka indeks sederhana ya. Seingat saya share materinya PPT ya. Indeks harga nomor 3A. Nomor 3A. Oke, indeks harga. Ini penghitungan yang paling mudah ya, teman-teman, untuk untuk materi mengenai indeks harga ini adalah penghitungan yang paling mudah. Oke, kita langsung masuk ke rumus. Kalau di sini notasi indeks harga ditulis dengan huruf I dan H ya. Indeks harga. Indeks harga itu didapat ya atau dihitung dari rumusnya. Ada yang masih ingat? IHN. Berarti indeks apa? Price toh, harga. Ya. Harga di tahun yang ditanyakan atau tahun dasar? Tahun Ditanyakan. Berarti kok IH? P ya, PN dibagi P0 ya atau P1. P0 itu tahun dasar. Ini tahun dasarnya berapa yang nomor 3? 2015. Kita cek dulu 2015 ya, tahun dasarnya. Baru nanti dikalikan 100. Oke. Kalau mau mencari ya, jadi ini banyak banget ya hitung-hitungannya. Ada tahun 2016 sampai 2020 ya. Kemudian komoditasnya ada 3. Nah, teman-teman ya, tidak akan saya kerjakan semua, akan saya ambil 3 contoh 2 tahun ya,
satu komoditas ada 2 tahun. Yang pertama adalah indeks harga untuk bawang merah, BM gitu ya, BM. Bawang merah. Di tahun 2017. Oke, berarti bagaimana cara menghitungnya? Dua ribu 2250. 2.200 berapa? 50. Dibagi 2000 2000 2000. di tahun dasar dikalikan 100. 100. Oke. Dihitung berapa ini? 112,5. Ya, 112,5. Biasanya angka indeks itu ratusan ya, teman-teman. Lebih dari 100 ya. Masih dalam ratusan, bukan puluhan dan bukan ribuan. Oke. Sekarang di tahun 2019. Berarti bagaimana caranya? 2.500 2.500 dibagi 2.000 Bagi 2000 dikali 100. kali 100. 125. Oke, indeksnya 125. Sekarang bawang putih BP gitu ya, BP. Di tahun yang sama 2017. Bagaimana rumusnya? 2450 2.450 dibagi Bagi 2.100. 100. 2.100. Kemudian dikalikan 100. Hasilnya berapa? Rp116,6. 116,6. Berapa, Mbak? 116,6 ya. Oke. Betul. Kemudian di tahun 2019 2.700 dibagi 2.100 dikali 100. kali 100. Oke, hasilnya 28,5. Sekarang cabai merah, cabai ya. Di tahun 2017 berapa? 2.600 Bagi per 2.350 kali 100. Berapa? Berapa? 110,6. 110,6. Tadi berapa? 2.600 dibagi 2350 dikali 100. 110,6. Betul. Kemudian 2019 2.900 dibagi 2350 dikali berapa? dikali 100. 123,4. 123,4. 123,4. Oke, betul. Jadi begitu ya untuk menghitung indeks harga. Kemudian indeks rata-rata relatif ya. Indeks relatif. Indeks relatif atau rata-rata relatif ya. Caranya ya teman-teman. Sudah ada rumus di PPT ya. Mungkin
PPT yang saya share di kelas lain, ada yang belum saya edit. Jadi kalau indeks rata-rata itu teman-teman hitung, misalkan ini tadi bawang merah ya, bawang merah dihitung dari tahun 2016, 2017, kemudian 2018, 19 dan 2020. Nah, angka indeksnya silahkan dihitung dulu ya. Jadi di rata-rata, misalkan 2016 A, 2017 B, 2018 C, 2019 D, 2020 E. Berarti A plus B plus C plus D plus E dibagi berapa tahun itu? 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Nah, di beberapa PPT kemungkinan masih ada ini, rumusnya masih salah ya. Jadi dikali 100. Nah, itu nggak usah dipakai 100-nya. Tinggal dibagi aja. Ya, jadi ditambahkan angka indeksnya dibagi 5. Nah, hasilnya misalkan XY. Selesai untuk indeks relatif. Oke, saya hapus ya. Sudah tahu semuanya kalau ujiannya luring? Sudah, Bu. Dapat pemberitahuan belum? Kemudian untuk teknisnya masih saya rapatkan dulu dengan Bu Maya karena beliau dosen statistika untuk kelas yang lain biar seragam. Apakah teman-teman nanti diizinkan untuk membuka gadget atau dari materi itu silahkan teman-teman mencatat. Nah, kemudian yang bisa diakses hanya kalkulator, kemudian catatan rumus-rumusnya itu loh. Oke. Kita lanjut ke ini apa ini? Indeks nilai nomor 4. Oke. Sama seperti sebelumnya akan saya kerjakan satu aja ya untuk contoh. Oke. Indeks nilai kemarin rumusnya ya kalau tidak salah. Semoga benar. Indeks nilai di tahun N ya, PN dikali QN ya. Kemudian dibagi price di tahun dasar dikali Q di tahun dasar dikalikan 100. Oke, sekarang yang dilakukan pertama kali ketika menghitung indeks ya adalah teman-teman notice dulu mana atau tahun berapa yang dijadikan sebagai tahun dasar. Untuk nomor 4, tahun dasarnya tahun berapa? 2015. 2015. Oke, sebentar ya. Oke, setelah tahu kalau tahun dasarnya 2015, kita kembali lagi ke rumus. Contoh adalah indeks nilai bawang merah. Saya ambil di komoditas pertama ya, bawang merah. Di tahun 2018. Rumusnya PN dikali QN per PO dikali QO. Berarti PN-nya berapa di situ? Price komoditas di tahun yang ditanyakan. Berarti P tahun 2000. Berapa? 2.350. Oke, 2.350 dikali QN atau kuantitas N berapa? 10. 10 dibagi 2.000. PO 2000 dikali 5. kemudian dikalikan 100. Silahkan dihitung berapa ini? 23.500 ya. Kemudian 2.000 dikali 5 berapa? 10.000. 10.000 dikali 100. Oke, kita coret. Ini 500. Ini betul gini toh? 200
30. 5. Betul nggak nyoret-nyoretnya? Betul, Bu. Betul, Bu. Oke. Nah, rumusnya juga berlaku untuk penghitungan di bawang putih dan cabai merah. Oke. Saya hapus dulu. Oke. Sekarang masuk ke bentar, yang masuk kisi-kisi aja ya. Nah, ini indeks selanjutnya ya. Kemarin saya mengajari untuk indeks Las Peires, Pache, Fisher, sama satunya apa? Derbyshire ya kalau nggak salah ya. Materinya saya scankan dari buku diktat statistik. Oke, sekarang kita bahas indeks Las Peires. Ini nomor 5. Nomor 5. Oke, Las Peires. Silahkan dibuka apa namanya? Materinya ya. Dulu. Oke, saya kecilkan. Di buku ya, di buku itu dijelaskan bahwa supaya lebih mudah, teman-teman diminta untuk membuat apa namanya? Tabel ya. Supaya lebih mudah kita buat tabel. Kita notasikan komoditas kentang, jagung, singkong, ubi jalar, dan gandum ini menjadi huruf alfabet ya. Jadi di sini ada K ya, K sebagai kentang, kemudian jagung, singkong, terus ubi dan gandum. Dan gandum. Kemudian ya, indeks Las Peires rumusnya kemarin adalah indeks Las Peires ya, tahun N ya, berarti P N dikali Q N. Ini sigma ya. Sigma PO dikali QO. Oke. Jadi ini jumlahnya. Jadi PN dikali QN semua tahun, semua apa namanya? Komoditas ya, jumlahnya. Makanya di sini di depan ada notasi sigma. Kemudian baru dikalikan 100. Oke. Caranya untuk mencari sigma PN, QN, sigma P0, Q0, nah lewat tabel. Oke, tabel yang pertama, kolom yang pertama adalah P2010. Karena di sini tahunnya ada 2, tahun 2010 dan tahun 2020. Dan di sini tidak ada keterangan tahun dasarnya ya, kemungkinan adalah di tahun 2010. Oke, P2010 untuk kentang kita tulis lagi 3000. Ini nanti kepanjangan nggak ya? Sebentar. Oke, berarti langsung aja di sini. Langsung aja karena sudah tertulis di soal, langsung kita tuliskan P2010 dikali Q 2010 ya di sini. Kemudian ini P2020 dikalikan Q 2020. Oke. Untuk komoditas K atau kentang, P2010 dikalikan Q 2010 berapa? P2010 3000 dikalikan 3. berarti berapa isinya? 9.000. 9.000. Oke. Kemudian untuk J atau jagung berapa dikali berapa? 3.500 kali 1.500 dikali
3.500 dikali berapa? 5. Berapa? Kalkulator. 17.500. 17.500. Oke. Kemudian untuk S berapa? S singkong 3.000 kali 4. Kali 4. berapa? 12.000. Kemudian untuk ubi jalar 2.500. 2.500 kali 15.000. 15.000. Kemudian untuk gandum berapa? 22.500. Kemudian sigmanya atau penjumlahannya berapa di sini? 9.000 tambah 17,5 tambah 12 tambah 15.000 tambah 22,5.000. Berapa? 76.000. 76.000. Oke, 76.000. Oke. Kemudian lanjut ke P20 dikalikan Q20 atau harga komoditas di tahun 2020 dikalikan kuantitas di tahun 2020. Untuk kentang berapa? 21.000. 45.500. Berapa? 45.500. 5,5. 45.500. Kentang ya P2020. 6.500 dikali 7. 6.500 dikali 7 berapa? 45.500. Sorry teman-teman. Jadi ini bukan Ki 2020 ya, itu kok typo. Ki 2010. Sorry, Ki 2010. Berarti 6.500 dikali 3. Berarti berapa? 19.500. Oke. 1.500. Kemudian 25.000. 25.000. 25.000. Terus di sini 24.000. 24.000. 24.000. Di sini 27.000. 27. terus di sini 35.000. 35.000. oke. Sigmanya berapa? Seratus 30.500. 130. 500. Oke. 130.500. Oke. Kemudian ya kita masuk ke dalam rumus. Jadi rumusnya ini juga harusnya bukan N ya, tapi 0. 0, Q 0. Oke. Kita sudah tahu atau sudah menghitung sigmanya ya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Berarti sebagai pembilangnya berapa? 76.000. Yang atas berarti sigma P 2020 dikali Q10 dibagi sigma price tahun 2010 dikali Q 2010 dikali 100. Berarti berapa yang sebagai pembilangnya? 130.500 dibagi 76.000. 76.000 berapa kali 100? Berapa hasilnya? 0,01. Hey, 130.500 dikali 76 dibagi 76.000 dulu. Berapa? 1,1. Kalau dikalikan 100 berarti 171. 71. oke, 171,71 itu untuk indeks Las Peyres. Oke.
Itu rumusnya. Sekarang masuk ke indeks Paasche. Hampir sama ya caranya. Dengan last pairs kita tuliskan dulu rumusnya. Indeks Paasche. IP N, indeks Paasche di tahun N adalah sigma N. Nah, kalau ini baru dikalikan QN. Dibagi sigma P0 dikalikan QN. Dikalikan rumusnya itu sama tadi tahapnya. Bikin tabel ya. Kentang, jagung, singkong, ubi jalar, dan kemudian karena sudah dituliskan di sini kita langsung aja ke PN. PN berarti ini P20 ya. P20 dikali Q20. Kemudian di sini P20, Q20. Terus di sini berarti P10 dikalikan Q20. P20 dikali Q20 untuk K. Komoditas kentang berapa? 6.500 dikali 7. Dikali 7 berapa? 45.500. 500. Kemudian untuk jagung 40.000. 40.000. Untuk singkong 36.000. 36.000. Ubi, sorry. 40.500. 500. Terus yang terakhir 49.000. 49.000. di total ada berapa? $211.000. 211.000. Kemudian yang P10 2010 dikalikan Q2020 berapa ini untuk kentang? 21.000. Oke, 21.000. Kemudian 28.000. 28.000. Terus 18.000. terus 22,5. 22.500. terus 31.500. kalau di jumlah berapa ini? Satu dua satu. 121.000 ya. Oke. Kita masukkan ke dalam rumus. Sigma P20 dikali Q20. Berarti 211.000 dibagi sigma P0 kali Qn atau price di tahun 2010 dikalikan kuantitas di tahun 2020. Berapa ini? 121. 121. Oke. Berarti berapa ini hasilnya? 174,38.
38. Oke. Selesai untuk indeks Pache ya. Jadi teman-teman ada sedikit typo di buku diktat yang saya scan ya. Jadi silahkan teman-teman mempelajari contoh soalnya saja ya. Jadi yang betul di contoh soalnya itu. Saya lupa ya yang typo itu, yang saya temukan typo itu ada di mana, di Pache kah atau di Last Payers kah atau di Fisher kah. Oke. Oke, setelah itu kita masuk ke Fisher ya. Indeks Fisher. Indeks Fisher dapat kita kita hitung kalau kita sudah mengetahui atau menghitung indeks Last Payers dan indeks Pache ya. Jadi indeks Fisher itu rumusnya? Rumusnya adalah indeks Last Payers dikalikan indeks Pache di akar ya. Tadi indeks Last Payers diketahui berapa tadi? 171,71, kemudian indeks Pache itu adalah 174,38. Jadi di sini akar dari 171,71 dikali 174,38. Berarti berapa ini? Bisa dibantu? $2.285,04. Berapa, Mbak? Jadi 2.285,04. apa hasilnya? Hasil semuanya atau sudah diakar atau belum? Sudah diakar, Bu. Oke, kita ulangi ya. Coba di kalkulatorku. 171,71 dikali 174,38. Hasilnya berapa di tempat kalian? 29.000. 29.000,94. Atau ribu? 29.000,7,898. Mulai familiar ya dengan scientific calculator. Baru kita akar. Ya, jadi akar dari 29.942,7 berapa? Kalau ribu tidak usah diketik titiknya ya, langsung aja 29.942 baru titik 78. Karena settingan kalkulator kalau di HP biasanya dia pakai format Inggris. Berapa ini akar 29.942,78? 173,03. 173. Nah, begitu ya, teman-teman. Jadi kalau kalkulator saintifik, titik dalam ribuan itu tidak usah ditulis, ya, tidak usah disentuh lah. Kalau pakai HP ya nggak usah pakai, ya. Jadi langsung 29.942,78. Oke, jadi indeks Fisher itu adalah 173,039. Oke. Selesai. Kemudian di sini tidak ada indeks Drobish ya, di soal adanya indeks Marshall-Edgeworth. Karena di buku itu sampai Marshall-Edgeworth akan saya berikan juga untuk indeks Marshall-Edgeworth, tapi kalau Weish ini saya kurang tahu ya. Jadi saya nggak ngerjain. Oke.
Untuk penghitungan Marshall Edgeworth ini sedikit lebih panjang ya daripada teman-temannya yang lain. Ada Las Vegas dan Pace, silakan dibuka materinya. Perhatikan di contoh soalnya saja. Kemudian tahap yang pertama, seperti teman-temannya yang lain, kita buat tabel. Ya. Tabel urutannya adalah apa tadi? Price, kemudian key. Jadi price di tahun 2000, price di tahun 2010, 2020, key di tahun 2010, key di tahun 2020. Kemudian di sini ditambahi ya, di sebelah kanan, semakin ke kanan, itu adalah key di tahun 2010 ya, atau di tahun apa namanya? Di tahun dasar ya, di tahun dasar. Kemudian key di tahun 2020. Oke, di tahun 2020. Sorry. Kok malah double. Oke. Key di tahun dasar ditambah key di tahun yang ditanyakan. Kemudian harga di tahun dasar dikalikan kuantitas di tahun dasar ditambah kuantitas di tahun yang ditanyakan, ya. Terus di sebelahnya lagi harga di tahun yang ditanyakan dikali kuantitas di tahun dasar ditambah kuantitas di tahun yang ditanyakan. Oke, karena nggak cukup, kita langsung ke tabel yang tidak ada di soal, ya. Tabel yang tidak ada di soal. Di sini ada kentang, jagung, singkong, ubi, dan gandum. Oke. Di tahun 2010 dan 2020, kita masuk langsung ke Q 10 plus Q 20. Ya. Terus di sini P10 dikalikan Q 2010 ditambah Q 2020. Kemudian di sini P di tahun 2020, Q di tahun 2010 ditambah Q di tahun 2020. Oke. Dari komoditas kentang, berapa itu? Kuantitas di tahun 2010 ditambah kuantitas di tahun 2020. Kentang berapa? 10. 10. Jagung? 13. Kemudian selanjutnya? 10. Terus? 15. 12. 12. Kemudian di sini P10 dikalikan Q10 ditambah Q20, berarti P10-nya berapa? P2010-nya kentang 3.000. 3.000. Berapa nih? 3.000. 3.000 dikali 10. 3.000 dibagi dikali 10 berapa? 30.000. 30.000. Oke, 3.000 dikali 10. Selanjutnya 3.500 dikali 13. berapa? 45.500. Oke. Selanjutnya berapa ini yang S singkong? 3.000 dikali 10. 30.000. 30.000. Selanjutnya 37.500. 37.500. Selanjutnya 54.000. Ini dijumlah dulu berapa? $197. 197 atau 196.500 ya?
Atau saya yang kurang teliti? Berapa, Mbak? 30.000. 197. 197. Berarti saya yang salah ya, 30.000. Di orang-orang saya kok 37.500 ditambah 54.000. Oke, 197. Selanjutnya, price di tahun 2020 dikalikan ini, kolom yang pertama. Berapa? 65.000. 65.000. 65.000, terus 65.000. 65.000. 60.000. 60.000. 67.500. Ini 84.000. 84.000. berapa sigmanya? Tiga ratus 41.500. Rumus untuk Marshall Edgeworth. Ya, untuk Marshall Edgeworth ya tadi. Adalah IME, Marshall Edgeworth, di tahun N didapatkan dari sigma price di tahun N dikalikan Q di tahun dasar ditambah Q di tahun yang ditanyakan. Dibagi sigma price di tahun dasar dikalikan Q di tahun dasar ditambah Q di tahun yang ditanyakan dikalikan 100. Nah, kita pindah sigmanya. Tadi yang menjadi pembilang yang mana? 341.500. Dibagi 197. 197. Dikalikan 100. Berarti berapa ini? Satu 173,35. 341.500 dibagi 197 kali 100. 173,35 untuk indeks Marshall Edgeworth. Oke. Indeks sudah, kemudian fraktil sudah. Nah, sebentar, aku clear. Sampai di sini mungkin ada yang masih bingung. Urut-urutannya, urut-urutan penghitungannya. Mbak Intan, Mbak Jihan, Mbak Untung, sudah paham semuanya belum? Oke. Tadi yang mengikuti penghitungan siapa yang jawab-jawab? Saya ikut, Bu. Saya ikut, Bu. Siapa? Nggak kelihatan. Yang ngomong siapa? Rohita. Oke, semuanya paham ya. Nah, jadi kisi-kisinya tadi ya teman-teman. Kemudian ada dua tambahan yaitu mengenai kemencengan. Ya, kemencengan di sini ada. Mana tadi? Soal yang nomor. Nah, yang nomor 2. Nah, ini nanti akan saya sampaikan di kelas paralel yang selanjutnya.
Untuk kelas yang lain sudah selesai semua atau belum? Teman-teman selain ada kuliah statistik deskriptif kan masih ada kuliah yang lain. Pasti ada mata kuliah yang lain. Nah, itu masih ada pertemuan atau tidak? Sudah selesai. Sudah selesai ya. Oke, kemungkinan akan saya jadwalkan di hari Jumat pagi ya untuk materi mengenai kemencengan dan keruncingan. Untuk yang soal paling bawah ini kan ada regresi ya. Sebenarnya regresi itu masuk ke statistik induktif. Ya, statistik induktif. Jadi tidak termasuk kisi-kisi dan materinya itu juga kesepakatan saya dan dosen yang lain itu tidak tidak memberikan ya. Jadi harusnya regresi sama korelasi itu masuknya di statistik induktif ya. Walaupun bisa caranya kita pakai kita menghitung regresi dan korelasi itu menggunakan penghitungan seperti statistik deskriptif. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya atau masih ada yang bingung. Tadi angka indeks, kemudian difraktil, indeks sederhana, kemudian indeks yang agak ribet ya, di indeks last payers, dan lain sebagainya. Ada yang masih bingung? Sudah paham, Bu? Oke. Oke, sementara begitu ya teman-teman, nanti di pertemuan selanjutnya akan saya berikan materi mengenai kemencengan dan keruncingan, kemudian kita bahas sekalian untuk soalnya. Kemudian di sini saya melihat ini enggak semuanya ikut ya, ternyata ya, ada 66 partisipan. Kalau 5 kelas berarti harusnya berapa? 3 kali 5, 150-an ya. Oke. Kemudian pakai Zoom nanti di hari Jumat untuk linknya akan saya share ke PC kelas masing-masing. Oke teman-teman, begitu silahkan dipelajari. Kisi-kisi sudah saya berikan, tutorial pengerjaan sudah saya berikan, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi insya Allah di hari Jumat pagi. Demikian, selamat melanjutkan aktivitas kembali, semoga persiapan UAS-nya maksimal ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Balikan ke Mbak Lili, silahkan ditutup, Mbak. Terima kasih kepada Ibu Winnie yang telah menyampaikan materi dan juga latihan soalnya. Kita cukupkan untuk sesi tanya jawab dan acara asistensi pada hari ini. Terima kasih untuk peserta yang telah berpartisipasi. Dan terima kasih kepada Ibu Winnie yang telah memberikan materi dan pembahasan soal pada pagi hari ini. Mengingat waktu sudah pukul 9:37, maka mata kuliah statistika pada hari ini saya cukupkan. Jangan lupa absen di kolom chat ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di kolom chat ya teman-teman.